kuasa itu sudah diberikan kepada kita, kita terus belajar bahwa pengurapannya itu ada di dalam kita. Teman-teman ya, puji Tuhan. Kita langsung masuk ke pemateri kita, John Caret and Charlotte there. Time is yours, brother. Bro Sandi. Yep, okay. Thank you very much, and God bless each one of you. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Anda semua. We love testimonies more than teaching. Oh, kami sangat menyukai kesaksian demi kesaksian lebih dibandingkan pengajaran. Because testimonies show God alive. Kenapa? Karena kesaksian itulah yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup. And I think God loves Borneo more than he loves Texas. Dan tampaknya Tuhan ternyata lebih mengasihi Pulau Kalimantan dibandingkan dengan negara bagian Texas. And you know the vision is alive. Seperti Anda ketahui, visi itu tetap hidup. And all we did was share the vision in Africa, and people began to cast out devils. Dan apa yang pernah kami lakukan adalah saat kami bagikan tentang the vision itu di Afrika, maka apa yang mereka yang mendengarkan, mereka mulai mengusir orang-orang yang kerasukan roh jahat itu. People began to see healings. Dan mereka mulai lihat kesembuhan demi kesembuhan terjadi. And people began to prophesy. Dan mereka mulai bernubuat. Because the vision said that ordinary people like you and us would cast out devils, heal the sick, and prophesy over people. Kenapa? Dalam the vision itu dikatakan orang-orang yang biasa, orang-orang awam seperti layman, seperti Anda dan saya, mereka lah yang akan mengusir roh jahat, akan bernubuat dan menyembuhkan orang sakit. And we are so happy when we see these testimonies in Indonesia. Dan kami sangat bahagia sekali saat kami mendengar kesaksian seperti ini terjadi di Indonesia. And we'd love to see more testimonies from Borneo and other places in Indonesia. So keep sharing those testimonies. Dan kami senang sekali mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini dari Pulau Kalimantan dan tempat-tempat lain di Indonesia. Terus sampaikan, sharing kesaksian ini, khususnya nanti di grup WA atau ke Pak Adam atau ke Bro John Thompson. Yeah, Brother John Thompson. You have to do that. Okay, my wife had a dream about Indonesia, and I want her to share that dream. Ibu Charlotte belum lama melihat suatu mimpi mengenai Indonesia, dan Ibu Charlotte akan bagikan mengenai apa yang beliau lihat dalam mimpinya ini. Go ahead. Last night, I had a vision as I was going to sleep, but I wasn't asleep. And semalam saya lihat suatu penglihatan saat saya hampir tidur. Saya belum tertidur, tapi saya hampir tertidur. And all of a sudden I was in a large field of flowers. Tiba-tiba saya dapati diri saya ada di sebuah ladang yang penuh, ladang yang luas, yang terbuka luas, yang dipenuhi dengan bunga-bunga. And these were irises. I don't know if you know what irises are, but they're kind of a blue purple flower. Dan bunga ini disebut bunga iris. Bunga iris itu warnanya biru ungu, biru keunguan. And the petals were, the sun was, and the wind was taking the petals all over, as far as I could see. Dan angin itu menghembus dan membawa kelopak-kelopak bunga itu berterbangan ke sana dan kemari. Sejauh mata saya dapat memandang itu dipenuhi dengan hal tersebut. So the color of the flowers was like the background of Adam Teja's
wall. Jadi warna bunga itu seperti warna bunga latar belakang backgroundnya SOTV, yaitu warna biru ungu, gitu. Yang seperti yang ada di Padang Teja. So you know you are his garden. Jadi Anda tahu bahwa Anda adalah taman Tuhan. And what I interpreted to mean was you will bring much fruit unto him, but it will be the kingdom of God established in each heart in Indonesia and beyond. Dan apa yang Tuhan berikan penafsirannya adalah engkau akan menghasilkan buah yang amat sangat lebat, yaitu kerajaan Tuhan yang tertanam, berdiri teguh di dalam hati setiap umatnya yang ada di Indonesia. So he saw you as beautiful, blue, heavenly flowers, and of course they're his. Dan dia melihat Anda sebagai, dia melihat Anda sebagai bunga yang berwarna biru surgawi yang indah, yang adalah di mana Anda adalah kepunyaannya. And I heard, right after that, I heard the Lord say, this was later, I woke up in the night and then I heard the voice say, Satan is under your feet. Dan ini terjadi kemudian sesudah saya lihat penglihatan itu, dan kemudian saya bangun pada waktu malamnya, dan saya dengar suara Tuhan berkata sebagai sambungan dari penglihatan ini, dan Tuhan menyatakan setan sudah ada di bawah telapak kaki kamu. He wants you to know your authority that you have through him, through Christ. Tuhan ingin Anda mengetahui, menyadari akan otoritas yang engkau miliki oleh karena Kristus. You are living in the vine, Jesus Christ. He gave me Isaiah chapter 11, and there came forth a shoot out of the stalk of Jesse, and a branch out of his root shall grow and bear fruit. That's Jesus. And okay. Could you repeat just now? I missed some part. I know Isaiah 11. Dan engkau akan menghasilkan buah sebagaimana engkau adalah bagian dari pokok anggur itu. Dan yes, could you repeat now? Yes, so there shall come forth a shoot out of the stalk of Jesse. Mm-hmm. I'm reading verse 1. Yes. Okay. And a branch and his root shall grow and bear fruit. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya dan akan berbuah. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. Dan roh Tuhan akan ada padanya. The Spirit of wisdom and understanding. Roh hikmat dan pengertian. The Spirit of counsel and might. Roh nasihat dan keperkasaan. The Spirit of knowledge and of the reverential fear and obedient fear of the Lord. Roh pengenalan dan takut akan karena hormat akan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. And you can read the whole chapter, but it is so wonderful what Jesus has done for us. Anda bisa baca seluruh pasal itu, dan sungguh ajaib apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. To know that we are his branches and we bear fruit. Untuk mengetahui bahwa kita adalah ranting-rantingnya dan kita menghasilkan buah. Because we abide and live continually in him. Karena kita senantiasa tinggal dan senantiasa hidup di dalam Dia. And the same Spirit that raised Jesus from the dead is in you. Maka roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu juga ada di dalam engkau. And he has anointed you to do, by his Spirit, to do signs, wonders, and miracles, and bring the kingdom of God to earth.
Dan dia oleh rohnya telah menguapi engkau untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan tanda-tanda hewan, tanda-tanda ajaib, dan mujizat-mujizat, yaitu membawa kerajaan surga ke muka bumi ini. Like, No. testimony. No. We want to tell you what God has already put in you. Yang kami mau sampaikan adalah sesuatu yang Tuhan sesungguhnya sudah taruhkan di dalam diri Anda. When Jesus came in when you were born again, Saat Yesus masuk dalam hatimu di saat engkau dilahirkan kembali, he paid for your sins with his precious blood. dia telah membayar, dia telah menebus engkau dari segala dosamu oleh darahnya yang mulia itu. In other words, God did not just forgive you. Dengan kata lain, Tuhan bukan sekedar mengampuni saja engkau, begitu saja. He had to pay for your sins. Melainkan dia harus membayar harganya untuk menebus engkau dari dosa-dosa itu. Pay for my sins. Dia telah menebus saya, dia bayar lunas harganya atas dosa-dosa saya. And the payment required the blood of Jesus Christ. Dan pembayaran pelunasan dosa itu menuntut yaitu darah dari Yesus Kristus. So when you ask Jesus to be your savior, you were born again. Dan pada saat engkau mengundang dan meminta Yesus sebagai juru selamat, disitulah engkau dilahirkan kembali. In Genesis chapter 1, Kejadian pasal 1 verse 27, ayat 27, God said, "Let us create man in our own image and likeness." Tuhan berkata apa? Biarlah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. And so he created men and women in his image and likeness. Dan dikatakan diciptakanlah pria dan wanita seturut dan segambar dan serupa dengan dia. When you receive Jesus as your savior, Maka pada saat Anda menerima Yesus sebagai juru selamatmu, you were born again. maka engkau dilahirkan kembali. What does that mean? Apa maksudnya? You're from the old man or woman, Engkau dari pria yang lama atau wanita yang lama itu, but then God created you in his image and likeness. disitulah kemudian Tuhan menciptakan engkau dalam serupa dan segambar dengan dia. So now you are in the image of God. Sekarang Anda dalam keadaan di mana Anda segambar dan serupa dengan Tuhan. You have been given authority over Satan. Berarti Anda juga telah diberikan otoritas atas setan. So when our brother prayed for his father and he Tadi threw up, the demon of sickness left. Dan tadi saudara kita William tadi berdoa bagi ayahnya dan ayahnya muntah. Dan saat itu roh jahat yang menguasai ayahnya, dia meninggalkan dia. There was a lady in Africa that God said, "Go back to your country and to your tribe and to your family and cast out all the devils." Ada seorang ibu di Afrika di mana Tuhan perintahkan kepada dia, pergilah kembali ke negaramu, ke sukumu, dan usirlah semua roh jahat setan-setan yang ada di mereka. And so she went back to her tribe Jadi kembali ke sukunya, and called all her family together. dan dia kumpulkan seluruh anggota keluarganya. Shared with them her testimony. Ya, mereka duduk mendengarkan kesaksiannya. And after she told them about what Jesus had done in her life, Dan setelah dia selesai memberitahukan kepada orang keluarganya itu apa yang telah Yesus perbuat bagi dia dalam hidupnya, she simply said, "I bind every devil in my family and I command you to leave now." dan dia lakukan sederhana sekali. Dia mengatakan, aku mengikat segala roh jahat, segala roh iblis yang ada di dalam keluargaku, dan aku perintahkan keluar, tinggalkan mereka sekarang ini. And her whole family was delivered of devils right then.
Dan ketika itu juga seluruh keluarganya yang ada dilepaskan dari roh jahat, dari kuasa-kuasa iblis saat itu juga. This is happening all over the world. Dan ini sedang terjadi di seluruh penjuru bumi. The devil is like a dog that full gospel businessmen are chasing away from their family. Dan si iblis itu bagaikan seekor anjing yang kita sebagai para FGB MFI mengusir mereka keluar dari keluarga-keluarga itu. They simply say, "Go in Jesus' name." Dan apa yang mereka perlu lakukan adalah katakan keluar di dalam nama Yesus. And the dogs run away. Maka anjing-anjing liar itu, anjing-anjing itu akan kabur, semua akan lari. The same happens with sickness. Sama halnya dengan sakit penyakit. And so everybody's homework for this week is Jadi- to cast out devils and heal the sick. PR untuk setiap orang pada minggu ini, pada hari ini, yaitu untuk mengusir roh jahat dan sembuhkan orang-orang sakit. So what happened in Borneo is an example of what God wants everyone online right now to go home, cast out the devils and heal their family. Dan apa yang terjadi seperti yang terjadi di Borneo tadi, di Kalimantan tadi sebagai kesaksian, maka inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang hadir di Zoom ini, yaitu setiap orang pulang ke rumah masing-masing saat Anda usir roh jahat itu dan sembuhkan orang-orang atau keluarga Anda yang atau saudara Anda atau kenalan Anda yang sakit. You see, God has given you many things so that you are not poor anymore. Tuhan telah mengaruniakan, memberikan pada Anda banyak hal sehingga Anda tidak miskin lagi. All your sins have been paid for by the blood of Jesus. Pertama, seluruh Maaf, dosa-dosa keluar dulu, Anda, habis kuotanya. How much does that cost? seluruh dosa-dosa Anda telah ditebus dan telah bayar lunas harganya oleh darah Yesus. Berapa besar harga darah Yesus? And Jesus gave you the Holy Spirit. Dan Yesus telah mengaruniakan kepada Anda Roh Kudusnya. That Holy Spirit is inside you. Roh Kudus ada di dalam engkau. How much does that cost? Seberapa besar nilai harganya, betapa mulianya itu. And the Bible says that God has given you the divine nature. Dan kemudian Alkitab mengatakan apa? Tuhan telah memberikan kepada kita sifat atau kodrat ilahinya. Which is the fruit of the Spirit. Yaitu adalah buah roh, Love, joy, peace. kasih, sukacita, damai sejahtera. How much does that cost? Seberapa besar nilai itu, betapa mulianya hal itu. You are in Jesus Christ. Karena apa? Anda di dalam Yesus Kristus. How much does that cost? Seberapa besar harga yang dibayar untuk hal itu. And you are one with God. Dan Anda telah menjadi satu dengan Tuhan. One with God. Anda telah jadi satu, dipersatukan kembali. How much does that cost? Berapa besar harga yang harus diberikan itu? It's priceless. Itu suatu harga yang tak ternilai, tak bisa dihitung sama sekali. So never again say that you're poor. Jadi jangan pernah sekali-kali Anda menganggap Anda orang miskin. There's a Bible verse that says you can speak to this mountain and command it to go into the sea and it will obey you. Ada ayat Alkitab yang mengatakan kau dapat berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka gunung ini akan melakukannya. How much does that power cost? Seberapa besar harga yang harus dibayar untuk memperoleh kuasa seperti itu? How is that possible? Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Because the creator of the mountain is in you. Itu semua bisa terjadi karena sang pencipta dari pegunungan yang ada, itu ada di dalam kau. And if he tells you to speak to that mountain and command it to go into the sea, it will happen. Dan jika dia perintahkan pada Anda untuk berkata kepada gunung itu, untuk pergilah dan beranjaklah dan tercampaklah ke laut, maka pasti itu akan terjadi.
So remember to obey just like the brother in Borneo did with his father. Jadi ingat seperti tadi kesaksian, yaitu saudara kita di Kalimantan itu menyaksikan, ada yang perlu Anda lakukan adalah taat. He commanded the healing in Jesus' name, and the father was delivered. Dia perintahkan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus dan bapaknya dilepaskan. That's why God has given you the name of Jesus to use in healing. Itulah sebabnya Bapa telah berikan kepada Anda nama Yesus untuk dipergunakan dalam hal kesembuhan. And the Father has given you the authority over Satan and his kingdom. Dan Bapa telah memberikan kepada engkau otoritas atas setan dan kerajaannya. So use that authority when you are praying for your family. Dan Anda pakai otoritas itu saat Anda berdoa bagi keluarga Anda. Command the devil to go. Dan perintahkan pada roh jahat itu untuk pergi, keluar. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. And he will go. Maka ia akan keluar. Because God is speaking through you. Sebab Tuhan yang sedang berbicara melalui engkau. So right now, Charlotte and I are going to pray for everyone that's watching. Dan saya dan Charlotte akan berdoa bagi setiap orang yang ada yang melihat di Zoom ini. Okay, everyone put their hand on their heart. Semua peserta, taruh tanganmu di hatimu. And Charlotte is going to pray in tongues and cast out every devil. Dan Ibu Charlotte akan berdoa dalam bahasa roh dan mengusir setiap roh jahat. Go. Ora shaya taramakiriya taramakandai. Ura sitya taramakaya tamashtahanda taramak. Hallelujah, hallelujah. Your kingdom come, Kerajaanmu Father, datanglah, Bapa, through these, your children. melalui anak-anakmu ini. Let them take your authority, Biarlah mereka bisa membawa otoritasmu ini, your name, yaitu namamu all your power dan kuasamu to every person kepada setiap orang in Indonesia yang ada di Indonesia and the world. dan di seluruh penjuru bumi. And in this moment, we bind Satan Dan pada saat ini kami mengikat engkau setan, and every evil spirit we bind and command to go. dan segala roh jahat kami ikat dan kami perintahkan keluar. We declare Jesus is Lord Kami deklarasikan bahwa Yesuslah Tuhan and King of Indonesia, dan Raja atas Indonesia, of every family, atas setiap keluarga, every man, every woman, every Yep. child. setiap pria, setiap wanita, setiap suku. Praise your wonderful name, Jesus, for your glory. Amen. Terpujilah namamu yang ajaib, Yesus. Segala hormat bagi engkau. Now that's the vision intensified. Nah, itulah the vision intensified. It's doing the work that God wants us to do. Yaitu melakukan segala sesuatu pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Now this week, do what God asks you to do. Maka minggu ini bagian Anda untuk melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Pray in tongues, Berdoa dalam bahasa roh, ask for the interpretation, minta interpretasinya, and do what he tells you to do. dan lakukan seperti yang Tuhan perintahkan untuk engkau lakukan. Amen. Thank you, Amen. Brother John. Thank you. Sir, yes, sir. Thank you, Charlotte. Also, thank you for prayer. Yes, teman-teman, puji Tuhan. Tuhan mau membuka pemahaman kita, understanding kita, supaya kita bisa memandang seperti yang Tuhan mau kita memandang. Kerajaan Allah itu harus hadir di muka bumi ini. Dalam keterbatasan ini, teman-teman. Begitulah doa kita, bukan? Supaya kerajaannya dinyatakan. Karena memang kerajaannya itu
adalah berbicara tentang kuasa, teman-teman. Damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Kenapa kita selama ini mau diperdaya ya? Tapi puji Tuhan, di buku ini teman-teman, dikatakan memang bahwa mandat dari Tuhan agar kita mematahkan rantai-rantai yang membelenggu dunia ini. Mandat kita adalah menghancurkan isolasi dari kesepian dan menghubungkan dunia ini kepada Tuhan. Jadi kita ini pemegang mandat, mandatori teman-teman. Jadi mandat itu diberikan kepada kita. Jadi teman-teman, ayo kita gunakan mandat ini baik-baik. Memang harus change pemikiran kita, pemahaman kita, understanding kita, pengenalan kita, siapakah kita ini di dalam Kristus, teman-teman. Oke, untuk semuanya itu kita akan buka ruang question and answer, teman-teman. Kita punya waktu 20 menit untuk question and answer, langsung saya buka. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, raise hand. Malam Pak Jo. Yes, Pak Frans. Ya, malam. Malam. Semuanya. Sandy. Yes. Sangat luar biasa ya, saya ikutin dari episode pertama sampai episode ke-6 ini ya. Ya. Saya puji Tuhan bisa mengikuti ini. Tadi yang kita harus berdoa dalam bahasa roh ya. Tapi kalau orang yang belum bisa bahasa roh itu bagaimana ya? Sama kalau misalnya apa ya? Apa yang Tuhan suruh itu melakukan kehendak itu saya terkadang masih belum bisa untuk membedakan ya. Okay, there are two things. First of all, when you are saying about to pray in tongues first, and how about those who haven't been able to speak in tongues? And second, how about those who cannot discern within what is really God's will for them to do? Those who cannot really differentiate. Ya, Okay. terima kasih Tuhan memberkati. Go ahead. Wonderful. Luar biasa. What we're going to do right now is we're going to ask God to give everyone the gift of tongues right now. Ya, Oke, sekarang kita langsung praktek. Apa yang kita akan lakukan sekarang adalah meminta supaya Tuhan berikan kepada semua yang hadir di sini karunia untuk bisa berbahasa roh atau berbahasa lidah. So put your hand on your heart Taruh tanganmu di hatimu. Kembali. and everybody pray with me. Setiap orang ikuti sesudah saya. Just ask the Lord to give you a language right now as I pray. Ask God to give you a prayer language also. Saat saya berdoa, Anda minta juga pada saat itu kepada Tuhan untuk berikan kepada Anda bahasa roh, yaitu bahasa doa. Untuk Anda berdoa dalam roh. Everyone turn on your microphones. Setiap orang buka mic, Ayo, buka teman-teman. Ayo, kita nyalakan mic, biar Okay, pray with me. karya. berdoa bersama-sama. Yes. Dana Brasha Namakura Yad Race the Kari Rabusha Brasha Namakura Brasha Brasha Namakuri Brasha Namakuri Dina Brasha Namakuri Brasha Namakura Brasha Namakura Brasha Namakura
Haleluya. You want, you can charge more. Here we go. Stop. Tell everybody to stop. Stop. Oke, sekarang setiap orang stop. Now, everybody ask the Lord, what did you say when I prayed in tongues? Sekarang setiap orang tanya kepada Tuhan. Tadi penafsirannya saat Anda berbahasa roh, penafsirannya apa? Apa yang Anda katakan dalam bahasa roh tadi? Now, who heard an interpretation right now? Siapa yang sudah bisa dengar penafsiran dari bahasa roh Anda tadi? Ayo, ada yang bisa dengar? Kasih reaction, raise hand. Ya, saya. Oke, Pak John. Ya, teman-teman, sementara saya berbahasa roh, Tuhan memberikan pengertian kepada saya, kemuliaan bagi Dia di tempat yang maha tinggi, yang melakukan perkara-perkara besar di antara orang percaya sesuai dengan firman-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, berdoa untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang melakukan di dalam kita itu kemurnian, ketulusan, kejujuran, melakukannya, pengenalan akan Tuhan akan mengalir di antara kita di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat-hikmat yang daripada Tuhan terus mengalir di antara kita. Don't translate, don't tell me. Ask for the next person who had his interpretation. Oke, yang lain siapa? Siapa yang ada penafsiran lagi? Ayo. Pak Yohanes Sukadi. Ya. Yohanes Sukadi. Ya, silakan. Ya, saya mendapat penafsiran demikian. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan. We worship you, we praise you, Lord. Okay. Lalu amat baik. You're too good. You're so good. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendemonstrasikan kuasa-Mu. Let your power be manifest. We are ready to demonstrate your power. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. We magnify your name. All honor, syukur dan all praises, honor, and glory. serta kemuliaan bagi Allah di tempatnya. All glory be unto God in the highest. Okay. Wonderful. Who's next? Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Ada kasih reaction atau buka kameranya? Ayo, langsung teman-teman. Langsung. Ya. Berapa kata? Amin, amin. Lagi teman-teman? Ada lagi? Ayo. Ya. Ya. Pasti. Yes. Saya, ya Tuhan memberkatimu. Pak Beni Saitun, ya. Ya, sangat jelas Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menjaga keluar masuk. The Lord bless you, the Lord protect you, the Lord keep you coming in and going out. Okay. Okay. Who's next? Amin. Yang berikutnya siapa lagi? Ya. Ini ada dari Pak Cornelis Yohanes. Oke. Pak Cornelis Yohanes barusan tulis, saya baca ya, dia bilang Mazmur 126 16. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan
batang air kering di tanah Negeb. Orang So- yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Silakan, bro. Psalm 126. Okay. Yeah. Brother Cornelius Johannes from FGBN Jakarta. North Jakarta. North Jakarta, said he got this message to be delivered. This is from the Lord, Psalm 126, verse 1 to 6. So when the Lord brought back the captives returned to Zion, they were like those who dreamt. Then it seems to be unreal, for when then were our mouth filled with laughter and our tongues with singing, and they said among the nation, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are glad. Turn to freedom, our captivity, and restore our fortunes, O Lord, as the streams in the south of the Negev are restored by the torrents. They who sow in tears shall reap in joy and singing. He who goes forth bearing seed and reaping at the needing of his precious supply of grain for sowing shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaf with him. Ada tambahan dari Pak Cornelius juga. Okay. Dia bilang, saya melihat ketika ibu sedang berdoa, Yesus hadir ada di tengah-tengah Bapak John dan ibu, mengangkat kedua tangannya dengan mengurapi kekasihnya yang sudah mendoakan para rekan-rekan sekerja Allah. That's the message is for you, Brother John Cabot, and for Charlotte. And when she saw, then when Charlotte was praying and lifted her hand, Yesus ada di tengah-tengah mereka ya. Jesus was present in the midst of both of you, and tadi apa? Memberkati. Mengangkat kedua tangannya. And Jesus lift up both of his hand and bless them. Dengan mengurapi kekasihnya yang sudah mendoakan para rekan-rekan sekerja Allah. And anointed his beloved, they who have prayed for the fellow workers of God, God's fellow workers. Dan memberikan kuasanya kepada setiap hamba-hambanya. And he has bestowed his power upon all his servants. Thank you. Great. Okay. Please, everybody listen to me. This is important. Nah, tolong dengarkan, ini penting. Remember how easy it was to pray in tongues. Ingat tadi betapa mudahnya untuk berdoa dalam bahasa roh. You don't speak in tongues, but the Holy Spirit speaks through you. Bukan Anda yang berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh, tapi Roh Kudus yang berbicara melalui Anda. When you stop praying in tongues and ask for the interpretation, dan saat Anda berhenti berdoa dalam bahasa roh dan meminta interpretasinya, the same Holy Spirit that spoke through you in tongues will give you the interpretation. Maka Roh Kudus yang sama yang tadi berkata-kata melalui pribadi Anda dalam bahasa roh, dia juga akan memberikan penafsirannya. And God in heaven just is so happy to be able to communicate with you. Dan Tuhan di surga begitu bahagia bisa berkomunikasi dengan Anda. What if you had children that never talk to you? Nah, bagaimana rasanya jikalau Anda punya anak, tapi anak Anda nggak pernah ngomong sama Anda, nggak pernah ngobrol sama Anda? Yes. Now you have a conversation with your heavenly Father. Sekarang Anda bisa bercakap-cakap dengan Bapa surgawi Anda. So anytime you want, you can stop and speak in tongues and ask for the interpretation. Jadi setiap saat, pada saat Anda butuhkan, Anda bisa berhenti sejenak, masuk dalam bahasa roh, dan minta penafsirannya. And to the brother that first asked me, how do I speak in tongues and how do I interpret? Just practice this and you'll get used to it more and more every day.
Nah, tadi saudara yang tadi tanya bagaimana saya bisa berkata-kata dalam bahasa roh, bagaimana menafsirkan, apa yang Anda perlu lakukan adalah praktekkan ini, maka Anda akan memperoleh lebih banyak lagi, lebih dalam lagi setiap harinya. Practice it. Praktekkan, Practice it. praktekkan tiap hari. Practice it. Praktekkan tiap hari. Practice it. Praktekkan tiap hari. You just keep doing it every day, every day, every day. Lakukan tiap hari demi hari. And soon you'll be able to talk to God all day long. Setiap hari nanti Anda akan bisa komunikasi dengan Tuhan bahkan sepanjang hari. And God can answer you in the interpretation. Dan Tuhan bisa jawab Anda dalam interpretasinya. And the day will come Maka harinya akan tiba that he will tell you in the interpretation bahwa Tuhan akan memberitahukan dalam penafsiran itu, go heal your neighbor. Your neighbor is sick. Tuhan akan tiba-tiba suruh pergi sembuhkan tetanggamu karena tetanggamu lagi sakit. And then your healing ministry will start. Dan disitulah pelayanan kesembuhanmu akan dimulai. The healing ministry, here's what God wants to do through you, and you do it. Dan pelayanan kesembuhan itu mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan melalui engkau dan engkau lakukan. Why does the mountain go into the sea? Kenapa gunung itu akan beranjak dan tercampak ke dalam laut? Because the creator of the mountain told you what to do. Karena sang pencipta gunung itulah yang memberitahukan kepada Anda apa yang harus dilakukan kepada Anda. That's why we have the gift of tongues and interpretation. Itulah sebabnya kita memiliki karunia bahasa roh dan penafsiran bahasa roh. Next question. Yes. Pertanyaan berikut, silakan. Baik, teman-teman, silakan pertanyaan selanjutnya. Buka di unmute, silakan. Scan. Bantu kalau ada yang bertanya, teman-teman. Ya, silakan siapa yang ada pertanyaan? Mari teman-teman, silakan ada pertanyaan. Tuhan baik. Only easy questions. Pertanyaannya yang gampang-gampang, jangan yang sulit-sulit katanya. Hard questions, John Thompson will answer. Oh my Lord. Kalau yang pertanyaan yang sulit, mau dijawabnya sama Pak John Thompson aja katanya. Ya, bertanya teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait daripada buku ini? Kan sudah pada membaca semua. Pak Erwan, silakan Pak Erwan. Ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Erwan nanti yang jawab ya? Mari. Ayo teman-teman. Berapa minggu yang lalu saya nggak buka question and answer. Ada yang nanya kepada saya, kenapa nggak dibuka question and answer? Ayo. Mari teman-teman. Di dalam bab ketiga daripada buku The Vision Intensified, ditulis begini teman-teman. Ditulis begini. Tuhan menunjukkan pada saya suatu dunia yang dibebaskan. Suatu dunia di mana pria dan wanita tidak lagi sendirian. Tapi mereka semuanya dipersatukan dalam kasih Yesus Kristus. Tangan terangkat, memuji dan menyembah Dia. Dan mungkin Anda berkata, tapi Demos, bagaimana mungkin? FGBMFI adalah sebuah ide yang baik dan Tuhan memberkatinya. Tapi masa seluruh dunia? Lalu dijawab, ya seluruh dunia. Semua keluarga yang ada di seluruh dunia, bukan 1,5%, tapi semua orang. Nah gitu teman-teman. Itu visi daripada FGBMFI. Seluruh dunia loh teman-teman. Ada pertanyaan tentang ini teman-teman?
Sebab saya bertanya tentang ini, kemudian saya mendapat jawaban bahwa kenapa PC FGB MFA itu adalah seluruh dunia, semua orang gitu ya. Karena memang FGB MFA ini sesungguhnya adalah kegerakan daripada the body of Christ, teman-teman. Tubuh Kristus. Jadi memang satu-satunya yang Tuhan mau tegakkan, Tuhan mau bangkitkan adalah pelayanan tubuh Kristus ini, dan dia akan menjadi jawaban bagi dunia. Dan FGB MFI sesungguhnya menyatu dengan ini, teman-teman, dengan visi besar ini. Ya, melalui SOTV ini sudah banyak yang semakin mengerti bahwa visi FGB MFI bukanlah visi Demos Sakarian, tapi visi yang ditunjukkan Tuhan kepada Demos. Jadi sangat berbeda sekali, teman-teman, karena kalau kita memahami bahwa visi FGB MFI ini bukanlah hasil ide daripada Demos Sakarian, kita pun terbuka gitu ya. Terbuka pemahaman kita bahwa sungguh Tuhan itu menanti-nantikan kita semua bergerak bersama sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Ya. Silakan teman-teman, ada yang bertanya atau menambahkan atau meneguhkan, silakan. Kita masih ada waktu 7 menit lagi, 5 menit lagi sebelum saya serahkan nanti kepada Pak Alex Setia Prayoga. Ya, Pak Johnson, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Silakan ya. Ini kan PR-nya ini mendoakan orang sakit ya, minggu ini. Oke. Ya, minggu ini. Jadi maksudnya yang pertama itu apakah cuma sakit jasmani, ataukah sakit yang lain juga, termasuk sakit kanker, kantong kering? Okay, John, I think you need an interpretation of tongue for this one. Because there is a different definition for cancer in Indonesia. There's a nickname for cancer, meaning you have a dry pocket, you are out of money. This also called cancer in Indonesia. Okay. So shall we pray for the cancer? Yep. So shall we pray for only physical sickness or other sickness including financial sickness? How about both of them? Dua-duanya sekaligus boleh, Pak. You know, I have to confess. Kemudian yang kedua, tunggu. Pak John belum selesai. Tunggu. Pak John belum itu kan selesai. Go ahead. Roh Kudus itu bicara ya pada kita. I have to confess that I was sitting here Saya harus akui. and the Lord was speaking to me about praying for finances. Oh, oke. Tadi barusan lagi Pak John duduk masuk juga, Tuhan udah ngomong untuk doain orang yang punya masalah, yaitu kantong kering. Haleluya. Praise the Lord. So praise the Lord, you got it already. Praise the Lord. Okay, but there's a special way to pray for finances. Tapi ada cara khusus untuk berdoa dalam hal keuangan. And so you're going to pray and in tongues for finances, and the Lord is going to give you an interpretation. Jadi Anda berdoa dalam bahasa roh dalam hal untuk keuangan, nanti Tuhan akan kasih penafsirannya apa. Amen. Okay, so right now I want everyone who has a financial need to pray in tongues with me. Sekarang siapa orang yang ada kebutuhan keuangan, berdoa dalam bahasa roh sama-sama dengan Pak John. Pray more than 1 minute, only 1 minute. Jangan doa lebih dari 1 menit. Ya, 1 menit saja minimum. Pray now. Doa sekarang minimum 1 menit.
Ura tatatalla Buka la- mic ya. Buka mic. Ura tatatalla Ya, Stop. Okay, Stop. here's what the Lord told me. ini yang Tuhan sampaikan pada saya. How did God create the world? In Bapa Genesis, surgawi yang menciptakan dunia ini dan in Genesis, how did He create the world? di dalam kitab Kejadian bagaimana cara Tuhan menciptakan dunia ini? Speak the word. He speak. Spoke it into existence. Ya, he spoke it into existence. Dia Tuhan memperkatakan dunia ini, dia menciptakan dunia ini dengan perkataan firman-Nya. How is God going to create your finances? Dengan cara bagaimanakah Tuhan akan menciptakan keuangan bagi Anda? He is going to speak it into existence through you. Tuhan akan katakan keuangan itu menjadi nyata, menjadi ada bagi Anda melalui perkataan firman. So everybody speak what the need is right now. Setiap orang sekarang perkatakan apa yang menjadi kebutuhan Anda saat In Jesus' name, we speak finances into your life. dan katakan itu sehingga itu menjadi suatu kenyataan di dalam nama Yesus dalam hidup Anda. Apa yang menjadi Amen. kebutuhan keuangan Anda? Sebutkan saat ini dalam nama Yesus. Everybody pray Ben. that prayer Setiap orang doa itu out loud, out loud. dengan keras, dalam nama Yesus. Speak. That's right. Speak it out loud. In Jesus' name, we speak finances. Dalam nama Yesus, aku perkatakan keuangan itu dalam hidup kamu. Terbuka dalam nama Yesus. Terlepas, tercurah di dalam nama Yesus. Right now. Jesus, right now. Thank you. Earlier this evening, I said to you, never say you're poor. Tadi awal-awal kan pas Pak John Kevin bilang apa? Jangan pernah berkata Anda miskin. Yes. You have the money necessary to do God's will. Bahwa Anda sudah memiliki uang yang dibutuhkan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. And He will give you money for you to do what He wants to do. Dan Tuhan akan berikan kepada Anda uang untuk Anda bisa melakukan apa yang Ia ingin Anda lakukan. Whatever you need finances to do His will, speak it into the earth. Apapun yang Anda butuhkan dalam hal keuangan untuk melakukan kehendaknya, Anda tinggal perkatakan itu menjadi sehingga itu menjadi nyata di bumi ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Now, Charlotte's going to pray for everybody right now to speak finances into your life. Sekarang for Ibu what Charlotte God akan wants you to do. Ibu Charlotte akan berdoa bagi setiap orang sekarang yang membutuhkan keuangan dalam hidup mereka, sesuai mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amen. In Jesus' name, I bind up every spirit of hindrance, every spirit of lack, every spirit of Let him poverty,
Go. Dalam in nama Yesus aku ikat segala roh penghalang, roh kekurangan, roh kemiskinan. Keluar dalam nama Yesus. I say, mountain be removed, mountain of debt, mountain of lack. Aku be berkata, removed and be cast gunung-gunung into beranjaklah. Jesus' name. Gunung-gunung kekurangan, gunung-gunung hutang piutang, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut di dalam nama Yesus. Yesus name. We speak abundance come to your people, Lord. Tuhan, kami perkatakan kelimpahan datang atas umat-Mu, Tuhan. More than they could ask or think. Lebih daripada apa yang dapat mereka minta atau bahkan pikirkan. Overflow abundance, God, in Jesus' name for your glory. Kemuliaan yang berkelimpahan, Tuhan. Kelimpahan yang mengalir meluap-luap, Tuhan, lebih daripada yang dapat mereka pikirkan. Semua bagi kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus. Thank you that you always show up, God. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau senantiasa hadir. Thank you for your faithfulness. Terima kasih atas kesetiaan-Mu, Tuhan. Yes, Lord. And the Lord says, you will see my faithfulness Dan Tuhan berkata, Engkau akan melihat kasih setiaku, kata Tuhan. in your need, Di hallelujah. dalam kebutuhanmu, di dalam Amin. kebutuhanmu. Amin. Wow. Amin. Amin. Yes, teman-teman. Jadi teman-teman, puji Tuhan bukan berarti meniadakan pekerjaan ya. Jangan sampai ada nanti suara-suara, wah cari uang hanya dengan perkataan, bukan maksudnya begitu ya teman-teman. Tapi kita terus Tuhan dalam arti kita berbicara dalam alam roh, dalam kehidupan kita teman-teman. Kita ini adalah orang-orang yang tercukupi. Amin. Khususnya tadi dikatakan bahwa dalam pelayanan Tuhan akan mencukupkan kita. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Teman-teman. Itu sudah pasti, gak ada keraguan. Terus kita dalam proses kehidupan ini, kasih karunia Tuhan akan menyertai kita. Yang penting mata kita semua tertuju hanya kepada Tuhan. Amin. Untuk dunia ini. Baik teman-teman, mohon maaf waktu terambil sedikit. Kita nanti minta tambah 5 menit. Pak Alex Sander Setia Prayoga akan menyampaikan closing speech teman-teman terkait The Vision Intensified dan beberapa buku yang sudah kita bahas karena beliau ikuti terus 6 sesi ini saya lihat. Silakan Pak Alex. Terima kasih Pak John Thompson, Pak John Garrett, juga Pak Adam. Terima kasih untuk pengajarannya pada kami. Tapi yang jelas ini Pak John Thompson, seri pengajaran ini membuat saya bertobat. Aduh. Gitu. Kita tadi apa yang dikatakan Pak John Garrett itu sangat luar biasa. Praktekkan seperti itu. Memang kemudian saya mengingat apa yang saya dapat yang dulu-dulu begitu. Karena kalau kita baca apa yang kita lihat di dalam The Vision Intensified, Pak Adam sudah sampaikan, entah Pak Adam itu sadar atau enggak pada waktu di chat itu mengatakan, kalau kita memahami di kata pengantar itu, sebetulnya kita 70% sudah menangkap secara roh seperti itu. Seperti itu. Sangat menarik sekali pada waktu di kata pengantar itu dikatakan begini teman-teman. Gelombang baru kebangunan rohani akan segera meledak di dalam tubuh Kristus. Sebetulnya itu akan terjadinya itu pada kita dulu gitu loh. Pada kita dulu. Jadi kita tidak bicara orang lain, tapi pada setiap member FGBM FI. Di situ gelombang baru kebangunan rohani terjadi itu. Dulu kita roh kita ini sudah bangun begitu. Kita sudah hidup baru. Tetapi kemudian terus terang banyak yang redup termasuk saya. Nah, kemudian ini kita diingatkan hendaknya terjadi di suatu gelombang gitu loh. Saya sering bayangkan kalau di laut begitu ya, gelombang yang luar biasa itu. Lah itu mestinya terjadi pada spirit kita begitu. Saya masih ingat dulu-dulu pada waktu kemudian tadi kenapa saya bilang bertobat saudara. Sudah agak lama saya tidak melakukan hal-hal yang adikodrati. Saya akan sampaikan
Yang kita lakukan ini bersama Roh Kudus adalah adikodrati. Bukan yang kodrati, tapi yang adikodrati seperti itu. Saya masih ingat, saudara, pada waktu awal-awal di Full Gospel, saudara, saya itu dulu pelayanan di penjara, saudara. Pada waktu pelayanan di penjara, kemudian sipirnya penjara mau pensiun, dia punya burung kakak tua, saya genteni, saya beli, saudara. Dia jinak sekali. Suatu saat kakinya patah, saudara. Saya bawa ke dokter, dokter ngomong, gimana Pak? Kakinya kecil patah, ya sudah, tidak bisa diapa-apain gitu. Tapi dia saya tangisin loh, saudara. Saya tangisin, saya doain. Besoknya kakinya tuh pulih kembali, saudara. Sampai dokternya gedek-gedek. Saya masih ingat pada waktu saya, karena saya kerjaan saya seorang kontraktor, saya ada di Kalimantan. Pada suatu titik yang krusial gitu, hujan gitu. Saya nyembah Tuhan, saya minta hujan itu berhenti. Saat itu hujan berhenti, dan yang luar biasa, direksi pengawas saya itu minta didoakan dan bertobat, saudara. Lalu saya mulai mengingat-ingat gitu. Iya, sudah berapa lama saya tidak melakukan hal-hal yang adikodrati ini. Terlena, saudara. Terlena. Saya masih ingat, saudara, pada waktu saya di ICU, saya ini punya keluarga yang di ICU mendekati hari akan meninggal, saudaraku. Pada waktu di kamar ICU, lalu Tuhan gerakkan. Nanti tadi Pak John Cart ngomong, lakukan Tuhan yang ingin lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Pada waktu itu saya itu digerakkan untuk nyembah Tuhan, doa bahasa roh di dalam kamar ICU. Kemudian keluarga yang lain saya ajak gandeng tangan. Tadinya ada kekhawatiran takut diusir sama dokter sama suster, tapi saya doa di dalam ruang ICU itu. Saya merasakan hadirat Tuhan. Yang keluarga saya itu, saudara, yang sudah 2 hari itu sudah koma. Tahu-tahu tuh tangannya bergerak begitu, saudara. Bikin sikap untuk berdoa, dia tersenyum lalu kembali kepada Tuhan. Saya katakan, saya ini bertobat. Sudah berapa lama saya tidak melakukan hal itu? Kadang-kadang saya pakai hal-hal yang kodrati, saudara. Tapi sebetulnya FGPM-FI ada akar kita ada kuasa Roh Kudus seperti itu. Amin. Dikatakan gelombang baru kebangunan rohani segera meledak di dalam tubuh Kristus. Ayo, kalau Tuhan tanya sebegini, kata Tuhan tanya gini, adalah bila jika Anda mengizinkan Roh Kudus menanamkan kebenaran itu di dalam rohmu seperti itu. Artinya apa, saudara? Ayo kita buka hati kita. Amin. Roh Kudus ini mengizinkan Roh Kudus menanamkan kebenaran itu dalam hidup kita. Amin. Kebenaran kuasa Roh Kudus itu diimplan di dalam roh kita. Yes. Aduh. Yang satu bertobat saya, saudara. Amin. Nah, itu sebetulnya apa yang kita lakukan. Amin. Memang mesti saya kemudian saya merefleksikan pelayanan kita di Full Gospel. Sudah agak lama di misi ketiga itu tidak kita lakukan, saudara. Membantu untuk member yang untuk mengalami baptisan Roh Kudus, saudara. Di chapter-chapter hal itu sudah jarang sekali terjadi. Tetapi biarlah itu kita lakukan untuk membakar roh kita. Sehingga kita izinkan Roh Kudus ini memimpin kita, saudaraku. Memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang adikodrati untuk kemuliaannya. Dan biarlah malam hari ini kita diingatkan oleh Pak John Cart tadi itu. Amin. Yang Tuhan ingin lakukan. Terus dalam bahasa roh. Amin. Ini mengingat saya akan bertobat, akan selalu kata makin terhubung dengan Roh Kudus seperti itu. Kita dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, saya kira itu Pak John Thompson, Bapak. Baik, Pak Alex. Sebelum ditutup, Pak Alex, ini perlu diterjemah sedikit, Pak, untuk John Cart. Ya. Coba terjemah sedikit inti-intinya. Okay, so Brother John Cart, what Pak Alex was saying, that he repented because he have allowed things to become more natural than naturally supernatural. He was before, when he was in the earlier states, he was very much influenced by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit, to pray in tongues, to pray for people, and then
do what the Holy Spirit leads, even to the extreme side that he at one time he prayed for a parrot who had a broken leg, which the doctor said you can't do anything about it. He prayed and it got healed. Yay! But he allowed himself to be more natural recently, to be Amen. more. So he said, it's time for me to repent and to bring this back again to what it's supposed to be, including to help people, FGB men, to Amen. experience the baptism of the Holy Spirit, which is part of our third mission in FGB. So, okay. I Okay. believe that's the shortest interpretation. Amen. Thank you. Wonderful. Ya. Baik, Pak What Alex. book to read? What book to read Yes. next week? Ya. Okay, Brother John is going to tell us what's the next book. Oh, the next book is the Behold the Glory of God. Okay. Got it. Ya, teman-teman, tugas kita untuk satu minggu ini adalah Behold the Glory of God. Lihatlah kemuliaan Tuhan. Memang belum kan? Belum baca ya, We have homework. Bro Adam? Apakah sudah baca? PR tuh katanya. Yeah. Homework for everybody. Everybody. PR untuk setiap orang. Ya, oke.